Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran matematika, di mana kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab 8, segi 4 dan segi 3. A. Segi 4. Segi 4 merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 4 sisi dan mempunyai 4 sudut. Bangun datarnya segi 4 antara lain itu adalah persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Yang pertama kita masuk ke persegi. Persegi adalah segi 4 yang sisinya sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Persegi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Keempat sudut persegi sama besar, yaitu sudut siku-siku. Persegi mempunyai 4 sumbu simetri. Persegi dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. 2 diagonal persegi berpotongan membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Ini gambarnya. 2 diagonal, yaitu garis AC, BD saling tegak lurus. Itu maksudnya. Mempunyai 4 sisi, itu AB, BC, CD, dan AD. Persegi mempunyai 4 sumbu, ada sudutnya siku-siku. Nah, itu dia bagian atau sifat-sifat dari persegi. Rumus keliling dan luas persegi. Rumus kelilingnya itu adalah 4 dikali S, di mana S ini adalah sisi, panjang sisinya. Sedangkan luasnya itu adalah sisi dikuadratkan. Yang kedua itu adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, serta mempunyai 4 sudut siku-siku. Persegi panjang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Keempat sudut persegi panjang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Kedua diagonal persegi panjang sama panjang dan berpotongan membagi 2 sama panjang. Persegi panjang dapat menempati bingkainya kembali dengan 4 cara. Persegi panjang mempunyai 2 sumbu simetri, dan gambarnya ini, dua-dua ini adalah sebuah persegi panjang. Diagonalnya AC, BD sama panjangnya. Panjang AC itu sama dengan panjang BD. Yang saling berhadapan, sisi AD dengan BC itu sama panjang dan sejajar. AB dan DC itu juga sama panjang serta sejajar. Itu dia. Rumus keliling dan luas persegi panjang. Keliling persegi panjang itu adalah 2 kali P tambah L. Sedangkan luas itu panjang kali lebar. Masuk ke belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat belah ketupat sebagai berikut. Belah ketupat mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Belah ketupat mempunyai 2 sumbu simetri. Belah ketupat dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Diagonal belah ketupat saling membagi 2 sama panjang dan tegak lurus. Sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar. Ini dia. Kalau dibayangkan ini seperti persegi tapi dimiringkan. Sudut-sudut yang berhadapan katanya sama besar. Itu sudut A dengan sudut C, sudut B dengan sudut D. Diagonalnya ini AC dan BD. D1 itu maksudnya diagonal 1, D2 itu artinya diagonal 2. Itu dia. Sama panjang. Sisi-sisinya sama panjang. 4 sisinya sama panjang. Adapun rumus keliling dan luasnya ketupat itu adalah 4 kali S. Hampir sama atau sama dengan yang namanya persegi.
Sedangkan rumus luasnya itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 kali diagonal 2 berarti AC kali BD kali setengah. Itu dia. Masuk kita ke jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan, sejajar dan sama panjang. Sifat-sifat jajar genjang sebagai berikut. Jajar genjang mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Kedua diagonal jajar genjang berpotongan membagi dua sama panjang. Jajar genjang dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Jajar genjang tidak mempunyai simetri lipat. Ini jajar genjang. Dua pasang sisi yang berhadapan katanya ini. Jelas di situ. Ini yang mendatar sama panjang. Sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Ini dia satu dan ini yang berdekatan. Itu poin. Jadi sangat jelas di situ poinnya. Sudut yang berhadapan sama besar. Ini dengan ini. Dan ini dengan ini. Oke. Adapun rumus keliling dan luas jajar genjang. Rumus kelilingnya adalah 2 dikali A tambah B. Kalau di dalam gambar ini A adalah sisi mendatar dan B ini yang miring, sisi bagian miringnya. Sedangkan luasnya A kali T. Trapesium. Trapesium dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang mempunyai dua sudut siku-siku. Trapesium sama kaki, trapesium yang mempunyai sepasang kaki yang tidak sejajar sama panjang. Trapesium sembarang, yaitu trapesium yang tidak mempunyai sudut 90 derajat dan tidak mempunyai sepasang kaki yang sejajar yang sama panjang. Adapun gambarnya ini, trapesium siku-siku katanya mempunyai dua sudut siku-siku. Yang ini sudut A dan sudut D, dua siku-siku. Trapesium sama kaki mempunyai dua kaki yang sama panjang tapi tak sejajar. Ini AD dengan BC, sama panjangnya tapi tidak sejajar. Dia akan berpotongan kalau dipanjangkan terus. Sedangkan sembarang dia tidak punya sudut 90 derajat dan tidak juga ada kakinya yang sama panjang. Ini dia. AD dan CB ini tidak sama panjang dan tidak ada juga di sini yang namanya siku-siku. Adapun rumus keliling dan luas trapesium itu adalah kelilingnya jumlah seluruh panjang sisinya. Jadi kalau ini jumlahkan DC tambah CB tambah BA tambah AD. Jadi tidak ada spesifik dia rumusnya namanya seperti tadi rumus keliling persegi 4 kali S atau persegi panjang 2P 2 kali P tambah L. Tidak ada itu di dalam namanya trapesium. Tapi ingat saja jumlah seluruh panjang sisinya. Jadi sisinya ini semua kita jumlahkan. Itulah yang namanya keliling. Adapun luasnya itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, sisi sejajar yang mana? Nah, ini yang mendatar ini, DC dengan AB. Ini yang sejajar. Ini yang sejajar. Jadi itu dia, jumlah sisi sejajar. Jadi dijumlahkan, kalikan dengan tingginya. Ini T. Ini T-nya dan ini T-nya. Kali setengah. Itu dia. Jadi yang kaki-kakinya ini enggak sejajar ini. Karena udah jelas tadi sifatnya trapesium sama kaki, ada kakinya sama panjang tetapi tidak sejajar. Jadi jangan ini yang kamu jumlah, jangan. Itu maksud Bapak. Yang sejajar itu adalah yang mendatar-mendatar ini. Baik. Kita lanjut ke layang-layang.
Layang-layang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sama panjang dan sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat layang-layang sebagai berikut. Layang-layang memiliki dua pasang sisi sama panjang. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus dengan salah satu diagonal terbagi dua sama panjang, sedangkan diagonal lainnya tidak sama panjang. Layang-layang memiliki satu sumbu simetri. Layang-layang diterapkan pada bingkai dengan dua cara. Layang-layang memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Ini gambarnya. Sudut yang berhadapan, ada sepasang sudut yang berhadapan. Yang mana itu? Itu sudut B dan sudut D. Jangan dibilang sudut A dan sudut C. Bukan itu yang sama besar, tetapi sudut B dan sudut D itu yang sama besar. Katanya ada dua diagonal, yang satu sama panjang, yang lainnya tidak. Yang mana itu diagonalnya? AC dan BD. Yang mana yang sama panjang? Ini diagonal BD terbagi dua sama panjang. Ini dari titik tengah ke D, titik tengah ke B, itu sama panjang. Tapi ada diagonal lainnya tidak sama panjang, yaitu dari titik tengah ke C dan titik tengah ke A. Itu maksudnya. Jadi ada dua diagonalnya, tapi berbeda ini dengan yang namanya tadi belah ketupat. Itu dia, berbeda dengan belah ketupat. Adapun rumus keliling dan luas layang-layang. Rumus kelilingnya jumlah keempat sisinya, jumlahkan AB, BC, CD, dan AD dijumlah. Adapun luasnya sama seperti rumus belah ketupat. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi setengah dikali AC kali BD. Jadi Bapak harap ini kamu tulis dengan baik, rapi, gambarnya juga rapi, jangan asal-asal ya nak. Ini akan saya perhatikan semua catatan kamu. Apakah kamu sudah tulis rapi atau tidak? Apakah kamu sudah tulis lengkap atau tidak? Sekian dan terima kasih.